Pak Dian tadi sempat menyinggung tentang adanya investasi di pasar modal. Nah, ini cukup menarik adalah investasi di pasar modal karena saat ini juga banyak orang berlomba-lomba untuk investasi. Namun, hal investasi ini juga bisa menjadi salah satu bahan untuk pencucian uang. Ya, salah satunya itu adalah menggunakan virtual money yang kadang disebut saat ini dikenal dengan Bitcoin. Salah satu contohnya. Ini seperti apa sebenarnya, Pak? Untuk kinerjanya seperti apa? Betul, mungkin ini saya kira persoalan yang sangat relevan karena persoalan yang terkait dengan integritas sistem keuangan ya secara keseluruhan ya, apakah di perbankan, pasar modal gitu, dan kemudian juga lembaga keuangan non-bank, kemudian juga perkembangan teknologi dan fintech dan lain sebagainya. Itu memang satu hal ya yang jangan sampai dilupakan ya, sebetulnya Pak Gesmi ya, bahwa kita itu memiliki kewajiban menjaga integritas sistem. Kalau sistem ini tidak dijaga sebagaimana seharusnya, itu pertumbuhan itu akan bersifat seperti roller coaster. Bisa naik turun seperti itu. Karena terlalu banyak hal-hal yang sifatnya spekulatif. Satu, yang kedua tuh banyak yang bisa dikatakan rekayasa hukum dan rekayasa keuangan yang justru itu bisa membahayakan sistem keuangan itu sendiri. Nah, ini yang kenapa kalau saya selalu beranggapan sebagai kepala PPATK sekarang, kita tuh harus memang memerankan, PPATK itu harus memerankan sebagaimana seharusnya. Artinya kita tuh harus mengoptimalisasikan peran PPATK sebagaimana seharusnya. Karena kalau orang umum, tidak mungkin dia akan bisa melihat apapun. Misalnya kerumitan transaksi di pasar modal seperti apa. Bagaimana kerumitan transaksi di perbankan, di non-bank, dan lain sebagainya. Kasus Jiwasraya dan kasus Asabri yang kita tangani dengan kejaksaan itu menunjukkan bagaimana komplikasi hukum, rekayasa hukum dan rekayasa keuangan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tidak akan tahu apa yang terjadi gitu. Sampai benar-benar hancur gitu kan. Terus sudah telat, hancur, akhirnya jadi persoalan hukum. Nah ini yang pertanyaan berikutnya, yang hal lain yang perlu diperhatikan pada saat ini nih, bagi ya, kita itu menghadapi situasi di mana perkembangan teknologi informasi sangat luar biasa besar, termasuk juga teknologi informasi yang terkait dengan transaksi keuangan ya, fintech misalnya kan, e-commerce dan lain sebagainya, virtual asset, virtual currency, crypto asset, cryptocurrency dan lain sebagainya. Ini akan terus berkembang. Dan ini sebetulnya bisa dikatakan juga akan kalau kita lihat perkembangan di dunia sana dan sudah terjadi di Indonesia, nampaknya ini akan menjadi favorit para penjahat juga gitu kan, karena komplikasi gitu. Komplikasi yang terjadi dengan jangankan artinya direkayasa, artinya penggunaan sistem ini sendiri sudah cukup komplikasi untuk dimengerti gitu. Nah, sehingga kita memang sekarang itu tentu memberikan fokus perhatian yang besar Pak Gesmi ya kepada persoalan-persoalan ini. Kita sekarang sudah bekerja dengan berbagai lembaga, termasuk juga lembaga-lembaga yang pemerintahan lain yang sudah memiliki alat-alat yang canggih untuk memonitor yang terkait dengan transaksi-transaksi yang sifatnya virtual gitu ya. PPATK sedang melakukan transformasi sekarang itu, transformasi teknologi digital. Salah satu yang sekarang sudah selesai kita lakukan itu adalah memperbaiki sistem pelaporan kita. Kita sekarang menggunakan sistem GoAML. GoAML itu adalah sistem pelaporan dari pihak pelapor kepada PPATK, termasuk pelaporan dari bank, non-bank, dan lain sebagainya tadi, yang dilakukan dengan sistem yang sophisticated sebetulnya, yang cukup canggih. Karena ini dibuat oleh lembaga internasional di bawah PBB ya, ini dan yang dipraktekkan oleh lebih dari 60 negara. UNODC namanya. Dan ini yang kita sedang lakukan pada saat ini. Jadi memang kita akan terus-menerus melakukan penyesuaian resminya untuk bagaimana mengejar perkembangan teknologi ini, karena teknologi ini akan mungkin juga tiap hari. Nah, misalnya begini, kita ngobrol soal e-commerce saja. E-commerce kan bisa dikatakan tentu saja kita dukung ya pengembangan e-commerce itu. Tetapi tentu saja PPATK itu tugasnya memang untuk melakukan pengawasan ya terhadap kemungkinan para penjahat masuk di e-commerce, dan itu sudah menunjukkan ada indikasi seperti itu. Jadi memang kan e-commerce itu hanya cara ya melakukan transaksi dari online gitu, dari offline ke online gitu ya, kira-kira begitu. Itu kan hanya cara, sebetulnya tidak memerlukan banyak fasilitas dalam pengertian kalau dia sudah menggunakan teknologi. Sebenarnya kita harus menggunakan dalam waktu bersamaan, sebetulnya kita harus melakukan pengawasan yang cukup
Kondisi saat ini semakin canggih, teknologi yang kita miliki semakin kreatif pula para penjahat untuk melakukan kejahatan. Ya Pak Dian, ini kasus yang cukup menarik juga yang saat ini banyak diperbincangkan di Indonesia adalah terkait sumbangan 2 triliun dari keluarga Akiditio. Nah ini bagaimana Pak update terakhir terkait kasus ini? Ya sebetulnya bisa dikatakan tidak ada update ya, Mas. Wah, guysnya ya. Jadi artinya kita sudah menyimpulkan bahwa itu bahwa uang itu tidak ada sebetulnya, dan semua hasil analisis dan pemeriksaan kita sudah kita serahkan ke Kapolri dan juga kepada Kapolda ya, kepada Sumatera Selatan. Jadi tinggal bagaimana mereka menyikapi, saya kira itu terserah mereka, itu saya sudah ada di ranah mereka. Tetapi PPATK sudah melakukan penelusuran sampai hari ini itu tidak ada perkembangan apapun. Uang itu memang masih sangat minimal tentu saja, kemudian juga tidak ada juga uang masuk dari luar negeri juga tidak ada, karena PPATK kan selalu melakukan monitoring keluar masuk uang itu kan memang ada di kita, kita punya sistem itu untuk mengontrol, nggak usah 2 triliun lah, $100 aja kita bisa kontrol gitu. Jadi bagi SMI ini mengirimkan uang misalnya atau menerima uang dari Singapura itu kita akan tahu persis itu. Bahwa menerima $100, hanya $100 aja bisa ketangkap. Dan kita apalagi ya 2 triliun tentu saja. Dan itu belum ada, sampai hari ini belum ada. Nah sehingga memang bisa dikatakan saya memang tidak akan pernah ada gitu ya. Ini sebetulnya kalau begini, misalnya yang paling menarik, kenapa PPATK harus turun tangan pada persoalan untuk menangani persoalan seperti ini? Karena ini kan sudah jadi isu di masyarakat. Kita baru tahu juga dari media kan. Nah sehingga kita langsung melakukan penelitian, karena menurut kita kalau ada transaksi besar, termasuk sumbangan sekalipun, pasti akan mendapat perhatian PPATK. Karena kenapa? Karena pertama, kalau tidak sesuai dengan profil, PPATK akan meneliti profilnya tersebut. Ya kan, misalnya kalau tiba-tiba ada nama yang tiba-tiba saya tidak pernah mendengar, namanya Akidi misalnya, kemudian akan menyumbang 2 triliun, tentu pertanyaan masyarakat, ini siapa orang ini? Kan gitu. Nah, itu PPATK membantu menjawab siapa orang ini. Profilnya profil keuangannya khususnya kita teliti betul, apakah yang bersangkutan itu memang bisa atau patut nggak misalnya memberikan sumbangan 2 triliun. Bahkan kalau misalnya begini ya, bagaimana katakanlah kita optimis terjadi nih ada uang 2 triliun, PPATK tentu tidak akan berhenti di situ. 2 triliun itu dari mana uangnya itu? Ya kan, tentu kita tidak akan membiarkan ya uang misalnya hasil narkoba, misalnya uang hasil korupsi, uang hasil kejahatan itu kemudian dilakukan pencucian melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Memang niatnya kan baik, tetapi kita prinsipnya kalau PPATK itu selalu mempertanyakan persis seperti misalnya tentu bahasa agama nih yang dipakai itu dari mana uangnya dan dikemanakan uangnya itu, kemudian itu harus clear buat PPATK itu, karena itu mandat undang-undang. Kalau kita tidak melakukan itu malah kita salah gitu, salahnya gitu.